Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gwenda Fania Putri Nugroho, NPM 22040100334. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok saya, yaitu teori organisasi dan administrasi kepimpinan. Pertama, ada submateri. Submateri kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kepemimpinan dan organisasi, yang kedua tingkatan kepimpinan, yang ketiga karakteristik atau sifat seseorang pemimpin, yang keempat ada fungsi kepimpinan. Kepemimpinan dan organisasi, ada definisi kepimpinan dan definisi organisasi. Kepimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi maupun perusahaan. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tersebut. Kepimpinan menurut para ahli. Menurut ahli Wahjo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seseorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Menurut ahli Moegiono, kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa aja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Menurut ahli Fiedler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut ahli Sondang Pesiagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pemimpin organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya demi tercapainya tujuan dengan mudah. Macam organisasi. Yang pertama, formal, merupakan organisasi yang terbentuk dari 2 atau lebih orang dengan tujuan atau cita-cita yang sama, serta terikat dengan hubungan yang resmi dan rasional. Contoh, perseorangan terbatas, sekolah, universitas, dan pemerintah. Yang kedua, informal, kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berperan dan terlibat pada suatu aktivitas untuk mencapai tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh, arisan ibu-ibu, perkumpulan makan bersama, dan reuni. Organisasi merupakan senjata utama dalam melatih kemampuan kepemimpinan seseorang, someone famous. Jadi, apa sih hubungan antara kepemimpinan dan organisasi? Di sini ada contoh gambar. Yang pertama, kepemimpinan memiliki peran sebagai koordinator, motivator, dan katalis yang akan membawa organisasi pada puncak keberhasilan. Yang kedua, peran kepemimpinan sangat diperlukan dalam upaya mengatasi perubahan serta mempertahankan dan mengembangkan organisasi, eksistensi organisasinya. Yang ketiga, kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi dan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Tingkatan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk memengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mendorong dari belakang. Masalah yang selalu terdapat dalam membahas fungsi kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga antara pemimpin dengan yang dipimpin menurut rules of the game yang telah disepakati bersama. Seorang pemimpin selalu melayani bawahannya lebih baik dari bawahannya tersebut melayani dia. Pemimpin memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya. Dari batasan kepemimpinan, sebagaimana telah disebutkan di atas, seseorang dikatakan pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan ini dapat disuruh untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam organisasi, pemimpin dibagi dalam 3 tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen. Ketiga-tiga tersebut adalah A. Manajer puncak adalah mereka menetapkan kebijakan operasional, membimbing organisasi, dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan kebijakan organisasi.
B. Manajer menengah adalah bertanggung jawab kepada top manajemen karena posisinya ditunjuk langsung oleh puncak manajemen ini. Di tingkat ini, manajemen tengah diberi wewenang untuk memantau manajemen yang di bawahnya. C. Manajer bawahan adalah individu yang berada di tempat di bawah manajemen bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur staf perusahaan pelaksanaan tugas yang didelegasikan. Seorang pemimpin mempunyai baik keterampilan manajemen maupun keterampilan teknis. Semakin rendah kedudukan seorang teknis pemimpin dalam organisasi, maka keterampilan lebih menonjol dibandingkan dengan keterampilan manajemen. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang bersifat operasional bertambah tinggi kedudukan kepemimpinan dalam organisasi, maka semakin menonjol keterampilan manajemen dan aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas bersifat konsepsional. Dengan perkataan lain, semakin tinggi kedudukan seseorang pemimpin dalam organisasi, maka semakin dituntut daripadanya kemampuan berpikir secara konvensional, strategis, dan makro. Karakteristik atau sifat seorang pemimpin. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai suatu instrumen dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan orang atau sekelompok orang agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila kepemimpinan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin: A. Cerdas, B. Bertanggung jawab, C. Jujur, D. Dapat dipercaya, E. Inisiatif, F. Konsisten dan tegas, G. Adil, H. Lugas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan: 1. Faktor biologis atau keturunan, 2. Faktor religius atau agama, 3. Faktor kekuatan, 4. Faktor sosial ekonomi, 5. Faktor profesional. Fungsi kepemimpinan secara umum: 1. Menyusun strategi yang tepat, 2. Penyelesaian masalah, 3. Pengambilan keputusan yang tepat, 4. Melakukan perorganisasian dan teratur, 5. Memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat. Menurut Hamdani Nawawi, 1. Fungsi instruktif, 2. Fungsi konsultatif, 3. Fungsi partisipasi, 4. Fungsi delegasi, 5. Fungsi pengendalian. 1. Fungsi instruktif. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. 2. Fungsi konsultatif. Pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran, serta pertanyaan dari bawahannya mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. 3. Fungsi partisipasi. Pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi delegasi. Pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai orang lain sesuai dengan posisi atau jabatannya apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang. 5. Fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.